Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Yuk kita lanjut ke bagian berikutnya. Karya dari Kali Natasha Smita, Ritual Pengasihan. Tapi sebelum kita lanjut, ayo doa dulu yuk. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Aki memberikan aba-aba untuk menyudahi berendam di sungai. Aku langsung mengenakan pakaian dan saat itu juga kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Aki mengajakku dan Usep ke ruang belakang. Di sana ia menyalakan kemenyan dan membaca mantra dalam bahasa Sunda yang aku sendiri pun tidak mengerti ucapannya. Aku berpikir, ini ritual apa lagi? Aku sudah mandi, berendam dan sekarang mesti meminum segelas air yang sudah dimantrai oleh Aki. Tanpa berpikir panjang, aku mengikuti anjuran Aki. Setelah ritual selesai, aku membersihkan diri dan mengganti pakaian dan melanjutkan untuk beristirahat. Aku sengaja tidak ikut obrolan Usep, Maman, dan Aki di ruang tamu. Aku memutuskan untuk tidur. Keesokan harinya, sebelum pulang ke Tangerang, Aki memberikan amanah atau pantangan yang jangan sampai dilakukan setelah ritual semalam. Karena jika dilakukan, maka khasiatnya akan hilang. Tanpa banyak bicara, aku mengiyakan permintaan Aki dan bersiap untuk kembali ke Tangerang. Di dalam perjalanan pulang, aku tidak terlalu banyak ngobrol dengan Usep dan Maman. Karena sebenarnya aku sedikit masih kesal dengan mereka. Aku tidak expect akan mengikuti ritual tadi malam. Sesampainya di kosan, aku membereskan barang bawaan. Namun, ketika aku hendak berbaring di tempat tidur, aku melihat banyak sekali rambut panjang di atas kasur. Gimana bisa? Saat itu aku masih masa bodoh dan segera membereskan rambut-rambut tersebut, lalu kemudian rebahan dan tertidur. Aku dibangunkan oleh suara azan maghrib. Langsung bangun, tapi ketika melihat ke arah pojokan pintu kamar, kok aku seperti melihat ada seseorang di sana. Lalu aku menyalakan lampu dan sosok itu hilang. Mungkin itu hanya efek dari tidur siang tadi. Keesokan harinya, di kantor orang-orang melihatku dengan pandangan yang berbeda. Aku sempat berpikir, apa parfum yang aku gunakan terlalu menyengat atau aku salah pakai baju? Tapi parfum dan baju yang aku kenakan terlihat biasa saja dan tidak mencolok. Aku membereskan meja kerja dan mulai menyalakan komputer. Selang 2 jam, terdengar suara sepatu Bu Killer menuju ruangannya. Semua karyawan langsung di posisi kerja masing-masing. Setelah Bu Killer masuk ke ruangannya, aku tunggu beberapa saat untuk menyiapkan mental untuk bertemu dengannya. Karena aku ada berkas yang harus ia tanda tangani. Permisi Bu, selamat pagi. Saya mau minta tanda tangan Ibu untuk berkas ini. Ketika Bu Killer melihat wajahku, ia mempersilahkan masuk. Aku memberikan berkas lalu diperiksa oleh Bu Killer dan dia tanpa bertanya sedikit pun langsung menandatangani berkas tersebut. Aku tidak mendengar sepatah kata pun yang keluar dari mulut Bu Killer. Aku tidak mendengar omelan yang keluar dari mulut Bu Killer. Sungguh aneh. Aku tidak dapat mempercayainya. Aku keluar dari ruangannya dan teman-teman di kantor heran kenapa Bu Killer sama sekali tidak mengeramasi aku. Ya, pagi itu adalah kali pertamanya pekerjaanku dilancarkan. Lalu
Apakah ada hubungannya dengan ritual pengasihan? Aku akan membuktikannya lagi. Hari kedua dan seterusnya, tiap kali aku meminta berkas untuk ditandatangani oleh Bu Killer, ia sama sekali tidak pernah ngomel atau berkata sedikit pun. Berkasku semuanya ditandatangani. Sampai pada suatu keadaan teman-temanku yang lain menitipkan berkasnya kepadaku dan it works. Ya, Bu Killer sama sekali tidak keberatan dan menandatangani semua berkas yang aku bawa. Namun, di balik itu semua, setiap malam aku selalu melihat sosok perempuan di kamarku. Perempuan itu tidak tampak asing. Aku sepertinya pernah melihatnya dan benar saja. Ketika aku pulang dan membuka kamar, aku melihat perempuan itu tengah berada di ruang tamu dengan tatapan tajam. Dan ia adalah perempuan yang aku lihat ketika aku berendam di sungai waktu itu. Persis sama, menggunakan kemben, rambut terurai, wangi sekali. Tapi bukan wangi bunga melati atau mawar. Pada awalnya aku tidak keberatan dengan kehadirannya, tapi lama-kelamaan ada fase di mana aku tidak mau melihat dia. Aku memutuskan pindah kosan, tapi ia masih saja mengikuti. Ia memperkenalkan diri dengan nama Nyi Entang, dan aku dihadapkan dalam sebuah masalah lain. Kalian pernah diikuti oleh sosok seperti Nyi Entang? Rasanya sungguh tidak nyaman kan? Karena selain energi yang saling beradu, juga kadang membuat kita kehilangan privacy. Sudah 1 bulan lamanya aku diikuti oleh Nyi Entang. Memang pekerjaanku di kantor amat sangat dilancarkan, tapi aku tidak mau kalau ia terus-menerus mengikuti. Aku menginginkan kehidupan yang sebelumnya, tanpa ada gangguan, dan itu lama-kelamaan akan membuatku gila jika terus-menerus melihat Nyi Entang. Masalahnya, ia bukan manusia. Karena sudah sangat mengganggu, aku berpikir gimana caranya agar tidak diikuti. Lalu aku teringat dengan perkataan Aki agar tidak melanggar pantangan. Tanpa berpikir panjang, aku melanggar satu dari beberapa pandangan tersebut. Tapi di situ muncul masalah baru lagi. Setelah aku melanggar pantangan, Bu Killer kembali mengeramasi ketika aku meminta tanda tangannya. Bukan di situ saja, Nyi Entang merasuki diriku selama 3 hari. Menurut Usep, aku bersolek seperti perempuan, dandanan, cara berbicara, dan apa yang aku lakukan selayaknya seorang perempuan. Melihat kondisiku, Usep dan Maman memutuskan membawaku ke pesantren di Bandung. Pesantren itu dulunya dibuat oleh kakek buyutku. Setiap ada kejadian mistis yang menimpa aku dan keluarga, kami selalu ke sana untuk diobati. Aku diceritakan oleh Usep. Ketika kami sampai di pesantren, Abah atau ketua pesantren dengan sigap membawa aku ke sebuah ruangan. Di sana, ia berkomunikasi dengan Nyi Entang agar ia mau keluar dari tubuhku. Tapi Nyi Entang menolak untuk keluar dengan alasan ia ingin memiliki tubuhku. Tidak sampai di situ, Abah kemudian membaca doa-doa yang membuat Nyi Entang tidak tenang. Semakin kencang doanya, semakin ia tidak tenang. Ada satu permintaan yang dilontarkan oleh Nyi Entang, yaitu ia akan keluar dari tubuhku jika diberikan sesajen bunga melati dan segelas darah dari wanita yang sedang haid. Usep dan Maman mempersiapkan syarat-syarat itu, dan setelah semua syarat lengkap, aku memakan bunga melati dan minum darah dari wanita yang haid. Setelah itu badanku benar-benar lemes dan pingsan beberapa saat. Ya, sebelum aku ke pesantrennya di Bandung itu dan aku melanggar pantangan agar bisa terbebas dari Nyi Entang, ya kan, karena selama 1 bulan itu hidupku menjadi tidak tenang. Aku memutuskan untuk kembali hidup normal.
agar tanpa ada gangguan dari Nyentang, namun tidak semudah yang aku pikirkan sebelumnya. Melanggar pantangan bukan berarti aku bisa kembali hidup normal dan tenang meskipun sudah ditolong oleh Abah di pesantren. Pertolongan Abah hanya bertahan beberapa minggu karena aku kembali mendapatkan teror dari makhluk lain. Saat itu aku pulang ke kosan jam 8 malam dan tepat ketika membuka pintu kamar, aku melihat sosok makhluk tinggi besar, sedikit gemuk, berambut panjang, bertaring dan bermata merah. Makhluk itu menatapku dengan tajam, mengerang dan bau amis. Aku refleks menutup pintu kos dengan kencang dan mengagetkan penghuni kos yang lain. Dengan tetap tenang aku menjelaskan bahwa di dalam kamar ada makhluk aneh, lalu tetanggaku dengan sigap membuka kembali pintu kamar dan mengecek ke dalam. Ia tidak menemukan makhluk hitam yang sebelumnya aku lihat. Kemudian aku menyalakan lampu kamar sehingga dapat dengan jelas melihatnya. Tapi saat itu aku tidak menemukan makhluk tersebut. Yang aku temukan ada rambut yang bertebaran di lantai. Malam itu aku sangat takut dan berniat untuk tidur di tempat lain. Tetangga kos berhasil meyakinkan bahwa semua akan baik-baik saja dan makhluk hitam itu tidak akan datang, namun perkiraan temanku salah. Jam 2 malam ketika sedang enak tertidur, aku mendengar suara geraman yang berasal dari depan pintu kos. Benar-benar dalam situasi yang aku sendiri tidak tahu harus bagaimana. Jujur, aku tidak berani untuk ke depan melihat keadaan di depan kamar. Malam itu, aku tidak dapat tidur sama sekali. Gimana kalau tiba-tiba makhluk hitam itu ada di dalam kamar? Menjelang adzan subuh, aku sudah tidak mendengar suara geraman itu dan memutuskan untuk tidur sebentar. Keesokan harinya, aku bertemu dengan Usep dan Maman. Aku menceritakan kejadian yang aku alami beberapa hari ke belakang. Mulai dari suara geraman tiap malam dan makhluk hitam yang pernah aku lihat. Usep menyarankan agar aku kembali ke kampung Aki dan menceritakan semuanya yang aku alami. Aku memutuskan untuk kembali ke tempat Aki dan ingin mengakhirinya. Namun sebelumnya, aku harus membawa beberapa syarat yang akan dijadikan sesajen di sana. Usep dan Maman kembali menemaniku ke tempat Aki. Sesampainya di rumah Aki, aku menceritakan semua kejadian yang aku alami. Setelah melanggar pantangan yang pernah ia bilang, Aki hanya tersenyum, tidak menyalahkan perbuatanku, dan mau membantu menyelesaikan permasalahan ini. Tepat jam 12 malam, Aki membawaku ke sebuah bukit. Kami harus menanjaki beberapa anak tangga untuk sampai ke bukit tersebut. Saat itu, aku mengikuti permintaan Aki, karena aku ingin semua ini berakhir. Di bukit tersebut, aku lihat ada satu makam tua dengan nisan yang tidak jelas. Aku berpikir, ini makam siapa? Dan untuk apa kita kesini? Aku tidak banyak tanya dan mengikuti setiap prosesi yang berlangsung. Aki mulai menyalakan kemenyan dan seketika angin berhembus kencang, seolah pertanda akan ada yang datang. Aki membaca mantra dalam bahasa Sunda dan dicampur dengan bahasa Arab. Beberapa saat setelahnya, persis di depan makam tua tersebut, aku lihat seorang wanita yang sangat cantik, memakai mahkota selendang berwarna hijau dan sangat terlihat anggun. Aki memperkenalkan aku, Usep dan Maman kepada wanita itu. Ia hanya tersenyum dan mengatakan apa yang dapat ia bantu. Dengan bahasa terbata-bata aku mengutarakan apa yang aku alami setelah melanggar pantangan yang diberitahukan oleh Aki. Wanita itu mengatakan aku harus berkurban beberapa ekor ayam dan dagingnya dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan, serta ia mewanti-wanti agar aku tidak melanggar pantangan dalam bentuk apapun kelak. Aku mengiyakan permintaan wanita itu dengan harapan dapat segera terbebas dari permasalahan ini. Keesokan harinya, aku minta tolong kepada Aki untuk dicarikan beberapa ekor ayam, dimasak lalu dibagikan ke tetangga. Aku sudah memenuhi syarat yang diberikan oleh wanita itu dan berharap akan segera berakhir. Setelah semuanya dilaksanakan, aku merasa sedikit lega dan ingin segera kembali ke Tangerang.
Sekembalinya aku ke Tangerang, aku sudah tidak diikuti oleh makhluk hitam ataupun gangguan magis lainnya. Bu Killer bersikap seperti biasanya, ngomel sana sini. Tapi aku bersyukur dengan hal itu, yang berarti keadaan kembali normal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam kisah ini, penulis berpesan ya kepada teman-teman semua agar tidak pernah terpikirkan untuk melakukan ritual pengasihan ataupun ritual lainnya. Hal gaib adalah hal yang tidak dapat kita remehkan atau dijadikan lelucon. Jangan pernah main-main dengan hal gaib. Selesai. Sampai jumpa di kisah lainnya. Terima kasih buat Mas Gali, terima kasih buat teman-teman yang udah mau nyimak kisah ini di sini ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di atas ya. Alhamdulillahirabbil alamin.